Pernah nggak sih lo ngerasa capek ngomong terus, tapi kayaknya orang nggak benar-benar dengerin? Atau mungkin lo sering pengen ngebuktiin diri ke orang lain, tapi akhirnya malah ngerasa kosong? Nah, disinilah keheningan punya peran yang lebih besar dari yang kita kira. Dalam filsafat Stokisme, keheningan bukan cuma sekadar nggak ngomong. Ini soal kontrol diri, soal memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kalau dipikir-pikir, orang-orang yang paling dihormati justru bukan mereka yang banyak omong, tapi yang tindakan dan kehadirannya aja udah bikin orang segan. Misalnya gini, lo lebih respek sama orang yang selalu ngomong tentang kesuksesannya, atau sama seseorang yang diam-diam aja tapi hasil kerjanya luar biasa? Nah, itulah kenapa keheningan itu berharga. Keheningan, kekuatan. Dalam bukunya Meditations, Marcus Aurelius bilang, jangan buang waktumu untuk berbicara tentang bagaimana seharusnya hidup. Jalani saja. Artinya, kadang kita terlalu banyak ngomong soal rencana, impian, atau keluhan, tapi nggak ada aksi nyata. Keheningan itu bukan berarti pasif, tapi justru bukti kalau lo punya kendali penuh atas diri lo sendiri. Orang yang bisa diam di saat yang tepat itu bukan karena dia nggak punya pendapat, tapi karena dia tahu mana yang penting buat diucapkan dan mana yang lebih baik ditahan. Kapan harus diam? Nih, ada beberapa situasi di mana diam itu jauh lebih kuat daripada kata-kata. Saat emosi sedang memuncak, lo pasti pernah dengar, jangan pernah ambil keputusan saat marah. Kenapa? Karena emosi itu bikin kita impulsif. Dalam Stokisme, lo diajarin buat ngontrol reaksi lo. Pas lagi kesel, diam dulu. Tarik napas, kasih waktu buat diri lo mikir. Dengan begitu, lo nggak akan nyesel atas kata-kata yang keluar. Ketika berhadapan dengan orang yang tidak mau mendengar. Kadang, lo ketemu orang yang kalau didebat nggak akan pernah nerima pendapat lo. Nah, disitulah keheningan jadi senjata. Daripada buang-buang energi buat ngejelasin sesuatu ke orang yang nggak peduli, mending lo diam dan biarin waktu yang ngomong. Saat tindakan bisa berbicara lebih keras. Lo pengen orang percaya sama lo? Gampang, jangan banyak janji. Tunjukin aja lewat aksi lo. Kata-kata bisa diputarbalikan, tapi perbuatan nggak bisa bohong. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lo bisa lihat sendiri gimana orang-orang sukses cenderung lebih kalem dalam berbicara. Mereka nggak perlu pamer, nggak perlu selalu membela diri. Mereka cukup buktiin lewat kerja keras dan hasil yang mereka capai. Misalnya, bayangin ada dua tipe bos di tempat kerja lo. Bos A selalu ngomong besar, sering ngeluh, dan setiap ada masalah nyalahin timnya. Bos B tenang, nggak banyak ngomong, tapi tiap ada masalah dia langsung cari solusi. Kira-kira, lo lebih respek ke yang mana? Nah, itu dia kekuatan dari keheningan yang berharga. Pernah dengar istilah, talk is cheap? Maksudnya, ngomong itu gampang banget, tapi ngebuktiin lewat tindakan? Itu yang susah. Makanya, dalam Stokisme, lo diajarin buat lebih fokus ke aksi daripada sekadar omong doang. Jadi, gimana cara menunjukkan nilai diri ke orang-orang terdekat tanpa harus terlalu banyak ngomong? Kenapa orang lebih percaya tindakan? Coba lo pikirin, siapa yang lebih bisa dipercaya? Orang yang selalu bilang, gue bakal sukses, gue bakal ngubah dunia, tapi tiap hari kerjaannya rebahan dan ngeluh? Orang yang gak banyak omong, tapi tiap hari dia kerja keras, belajar, dan berkembang? Jelas pilihan kedua, kan? Itu karena tindakan gak bisa bohong. Orang bisa aja janji ini itu, tapi kalau aksinya nol, ya omong kosong. Dalam Stokisme, ada prinsip utama, lakukan yang benar, bukan yang mudah. Jadi, kalau lo mau dihargai sama orang-orang terdekat lo, entah itu keluarga, pasangan, atau sahabat, lo harus tunjukin lewat perbuatan, bukan cuma kata-kata. Gimana cara bicara lewat tindakan? Ada beberapa cara yang bisa lo terapkan biar orang-orang melihat nilai lo tanpa lo harus banyak ngomong. Konsistensi dalam perbuatan. Jangan cuma baik pas butuh doang. Jangan rajin kerja pas ada bos doang. Jangan perhatian ke pasangan cuma pas lagi PDKT doang. Orang akan ngehargain lo kalau lo konsisten dalam perbuatan lo. Bantu tanpa banyak bicara. Pernah nggak lo ketemu orang yang selalu ngomong, kalau lo butuh apa-apa, bilang aja ya, tapi pas beneran butuh, dia ngilang? Bandingin sama orang yang diam-diam langsung bantu tanpa banyak omong. Lo bakal lebih respek ke yang mana?
Jadilah orang yang bisa diandalkan. Kalau lo bilang, iya, pastiin lo bisa nepatin. Kalau lo janji bakal ada buat seseorang, jangan cuma di mulut doang. Orang bakal lebih menghargai kehadiran lo kalau mereka tahu lo bisa diandalkan tanpa harus lo bilang, gue bisa dipercaya kok. Jaga prinsip, jangan mudah tergoda. Misalnya, lo punya prinsip buat selalu jujur. Nah, suatu hari lo ada kesempatan buat curang, dan lo milih buat tetap jujur. Orang mungkin gak langsung lihat, tapi lama-lama mereka bakal sadar kalau lo punya nilai yang kuat. Itu jauh lebih berharga daripada sekadar ngomong, gue orangnya jujur kok. Contoh nyata dalam hidup sehari-hari. Misalnya, lo lagi pacaran atau berumah tangga. Lo bisa bilang ke pasangan lo tiap hari, aku sayang kamu. Tapi kalau lo nggak pernah dengerin dia, nggak pernah ada buat dia, atau sering ingkar janji, kata-kata itu bakal kosong maknanya. Sebaliknya, kalau lo nggak banyak ngomong, tapi selalu ada di saat dia butuh, selalu ngerti kebutuhannya tanpa diminta, dan selalu bisa diandalkan, dia bakal jauh lebih percaya dan respek sama lo. Lo pernah nggak sih ada di situasi di mana rasanya pengen banget ngegas, tapi lo tahu kalau ngomong sekarang malah bikin situasi makin buruk? Nah, disinilah keahlian buat diam di saat yang tepat jadi skill penting. Dalam Stokisme, ada satu konsep penting, kontrol diri. Bukan berarti lo nggak boleh marah atau kecewa, tapi lo harus tahu kapan waktu yang tepat buat bereaksi. Orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri itu jauh lebih dihormati dibanding orang yang gampang terpancing emosi. Kenapa diam itu kekuatan? Banyak orang salah paham soal diam. Mereka pikir kalau lo diam, berarti lo kalah atau lemah. Padahal, justru sebaliknya. Diam itu menunjukkan kalau lo punya kendali atas diri sendiri. Marcus Aurelius pernah bilang, kebesaran seseorang terlihat dari kemampuannya untuk tetap tenang meskipun di tengah kekacauan. Artinya, lo nggak harus selalu merespons setiap provokasi, debat, atau omongan orang lain. Kadang, diam itu lebih elegan dan lebih menyakitkan bagi lawan bicara. Kapan harus diam? Ada beberapa situasi di mana diam lebih kuat daripada kata-kata. Saat ada yang nyinyir atau ngejek lo. Misalnya, ada orang yang iri sama keberhasilan lo dan mulai ngejelekin lo di belakang. Lo bisa aja balas dengan kata-kata, tapi buat apa? Lebih baik diam dan biarkan kesuksesan lo yang berbicara. Saat sedang marah atau emosi, lo pernah nggak sih marah terus keceplosan ngomong sesuatu yang lo sesali? Dalam Stokisme, lo diajarin buat nahan diri saat emosi. Tarik napas, diam dulu, kasih jeda. Soalnya, kata-kata yang keluar pas marah seringnya malah bikin masalah makin ribet. Saat orang nggak mau dengerin pendapat lo. Debat itu ada gunanya kalau kedua pihak sama-sama terbuka buat dengerin. Tapi kalau lo udah lihat seseorang ngeyel, nggak mau denger argumen lo, atau sekadar nyari gara-gara, mending lo diam. Jangan buang energi buat orang yang nggak mau belajar. Saat orang lain lagi curhat. Kadang, orang yang curhat itu nggak butuh solusi, mereka cuma butuh didengerin. Lo nggak perlu selalu ngasih saran atau nasihat. Cukup dengerin dengan baik, kasih gestur kalau lo perhatian, dan itu udah lebih dari cukup. Keuntungan diam di saat yang tepat. Bohlam listrik orang bakal lebih respek sama lo. Orang yang jarang ngomong tapi sekali ngomong selalu berbobot, itu lebih dihargai dibanding yang ngomong terus tapi isinya kosong. Bohlam listrik lo jadi lebih tenang dan gak gampang stres. Ketika lo diam dan milih buat nggak bereaksi terhadap hal-hal kecil, hidup lo jadi lebih damai. Bohlam listrik lo nggak gampang dimanipulasi. Banyak orang yang suka nyari celah buat ngejatuhin lo lewat kata-kata lo sendiri. Dengan diam, lo nggak ngasih mereka kesempatan buat menyerang lo. Lo pernah nggak ngobrol sama seseorang yang tiap kali lo ngomong, dia selalu motong pembicaraan? Atau pas lo curhat, dia malah sibuk nyari momen buat nyelipin pengalaman pribadinya? Rasanya nyebelin, kan? Nah, disinilah pentingnya belajar deep listening alias mendengarkan dengan sepenuh hati. Dalam Stokisme, mendengarkan itu bukan cuma soal dengar kata-kata orang lain, tapi juga memahami maknanya tanpa buru-buru ngerespons atau menghakimi. Kenapa mendengarkan itu powerful? Banyak orang mikir kalau jadi orang yang dominan dalam percakapan itu bikin dia kelihatan pintar atau berwibawa. Padahal, orang yang benar-benar dihormati justru yang bisa jadi pendengar yang baik. Marcus Aurelius pernah bilang,
Berbicara hanya ketika kata-katamu lebih baik daripada diam. Artinya, kalau lo ngomong cuma buat ngeksis atau pengen menang doang, lebih baik diam dan dengerin dulu. Karena ketika lo mendengarkan dengan baik, lo nggak cuma dapat informasi, tapi juga dapat kepercayaan dari orang lain. Cara jadi pendengar yang baik dalam stokisme. Bohlam listrik jangan langsung menyela atau menghakimi. Biarkan orang lain menyelesaikan omongannya dulu. Kadang, kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum lawan bicara selesai ngomong. Ini bikin orang ngerasa nggak dihargai. Bohlam listrik gunakan, jeda sebelum merespons. Pas orang udah selesai ngomong, jangan buru-buru jawab. Ambil beberapa detik buat benar-benar mencerna kata-katanya. Ini bukan cuma bikin lo kelihatan lebih bijak, tapi juga bikin orang ngerasa lo beneran dengerin. Bohlam listrik perhatikan bahasa tubuh dan nada bicara. Kadang, yang nggak diucapin itu lebih penting dari yang diucapin. Perhatiin ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuhnya. Lo bisa tahu apakah dia lagi sedih, marah, atau butuh dukungan. Bohlam listrik gunakan pertanyaan terbuka. Jangan cuma ngerespons dengan, oh gitu, atau, ya udah sih. Coba tanya lebih dalam, kayak, terus, gimana perasaan lo pas itu? Atau, menurut lo, apa yang paling sulit dari kejadian itu? Ini nunjukin kalau lo beneran peduli. Bohlam listrik jangan buru-buru kasih solusi. Kadang, orang cuma butuh didengerin, bukan dicarikan solusi. Kalau mereka minta saran, baru kasih. Kalau enggak, cukup jadi pendengar yang baik aja. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran dalam hubungan pasangan. Lo pernah nggak denger pacar atau istri lo bilang, kamu tuh nggak pernah dengerin aku? Bisa jadi bukan karena lo beneran nggak dengerin, tapi lo terlalu sibuk nyari jawaban atau pembelaan. Coba deh mulai fokus buat mendengarkan tanpa buru-buru ngasih solusi atau membela diri. Sasaran dalam dunia kerja. Bos lo cerita tentang masalah di kantor. Kalau lo buru-buru jawab tanpa paham maksudnya, lo bisa kelihatan nggak profesional. Tapi kalau lo diam dulu, dengerin, lalu baru kasih tanggapan yang terarah, lo bakal lebih dihargai. Sasaran dalam pertemanan. Sahabat lo curhat tentang masalah keluarga. Lo bisa aja langsung bilang, ya udahlah, biasa itu. Tapi kalau lo beneran dengerin dengan sabar, lo bakal lebih dihormati sebagai teman yang bisa diandalkan. Keuntungan jadi pendengar yang baik. Tanda centang putih tebal orang-orang bakal lebih percaya dan nyaman sama lo. Ketika lo bisa jadi tempat curhat yang baik, orang-orang bakal lebih terbuka dan menghargai keberadaan lo. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih dihormati dan dianggap bijak. Orang yang gak asal ngomong dan lebih banyak mendengar seringkali dianggap lebih cerdas dan berwibawa. Tanda centang putih tebal lo bisa menghindari konflik yang gak perlu. Kadang, konflik terjadi cuma karena salah paham. Dengan mendengarkan lebih dalam, lo bisa lebih ngerti perspektif orang lain dan menghindari pertengkaran gak perlu. Jadi bro, mulai sekarang, latih diri lo buat lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena di dunia ini, orang gak selalu butuh nasihat, tapi mereka pasti butuh seseorang yang mau benar-benar memahami. Pernah nggak lo marah karena suatu hal, terus nyesel setelah ngomong atau bertindak? Atau pernah nggak ada orang yang sengaja mancing emosi lo, tapi lo malah kejebak buat marah? Disinilah kebijaksanaan stoik diuji. Kemampuan mengendalikan emosi adalah salah satu ciri utama orang yang kuat secara mental. Dan cara terbaik buat menguasainya? Diam sebelum bereaksi. Kenapa mengendalikan emosi itu penting? Dalam filosofi stokisme, emosi itu kayak api. Kalau lo nggak bisa ngontrol, dia bakal membakar lo dan segala hal di sekitar lo. Tapi kalau lo bisa kendalikan, api itu justru bisa jadi alat yang bermanfaat. Seneca, salah satu filsuf stoik, pernah bilang, amarah adalah kegilaan sesaat. Artinya, kalau lo bereaksi dalam keadaan emosi, lo sering kali nggak berpikir jernih. Dan ujung-ujungnya, lo bakal menyesali kata-kata atau tindakan lo sendiri. Teknik stoik, diam sebelum bertindak. Bohlam listrik jeda sejenak sebelum merespons. Jangan langsung ngomong atau bertindak pas lo lagi emosi. Hitung sampai 5 atau tarik napas dalam-dalam sebelum lo jawab sesuatu. Bohlam listrik evaluasi apakah reaksi lo perlu atau enggak. Tanyakan ke diri lo, apakah ini hal yang perlu gue tanggapi? Kadang,
Marah atau ngedebat itu cuma buang energi buat hal-hal yang gak penting. Bohlam listrik gunakan perspektif jangka panjang. Coba pikirin, apakah ini bakal penting 5 tahun dari sekarang? Kalau jawabannya enggak, berarti nggak perlu dibesar-besarin sekarang. Bohlam listrik alihkan ke hal yang lebih bermanfaat. Kalau lo mulai merasa emosi naik, coba lakuin hal lain buat nenangin diri, kayak jalan sebentar, dengerin musik, atau fokus ke pernapasan. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran dalam hubungan pasangan. Misalnya pacar atau istri lo ngomel karena hal kecil. Kalau lo langsung bales dengan nada tinggi, bisa jadi berantem gede. Tapi kalau lo diam dulu, biarin dia ngeluarin unek-unek, baru lo kasih respons tenang, semuanya bakal lebih adem. Sasaran di tempat kerja. Bos atau klien lo kritik kerjaan lo dengan cara yang menyebalkan. Kalau lo langsung defensif atau marah, itu malah bikin situasi makin buruk. Tapi kalau lo diam dulu, biarin dia ngomong sampai selesai, lalu lo jawab dengan kepala dingin, hasilnya bakal jauh lebih baik. Sasaran di media sosial. Lo baca komentar nyinyir atau orang yang sengaja mancing emosi. Kalau lo langsung bales dengan emosi, lo cuma ngasih mereka apa yang mereka mau, perhatian lo. Tapi kalau lo diem dan gak ngerespons, mereka bakal kehilangan tenaga sendiri. Keuntungan mengendalikan emosi dengan diam. Tanda centang putih tebal lo gak gampang terprovokasi. Orang-orang yang suka mancing emosi bakal capek sendiri kalau lo gak ngasih reaksi. Tanda centang putih tebal lo terhindar dari penyesalan. Kata-kata yang diucapin saat marah seringkali bikin kita nyesel. Dengan diam dulu, lo bisa berpikir lebih jernih. Tanda centang putih tebal lo kelihatan lebih berwibawa. Orang yang gak gampang tersulut emosinya itu lebih dihormati dan dihargai dalam pergaulan. Pernah gak lo ngobrol sama seseorang, tapi rasanya kayak mereka cuma nunggu giliran buat ngomong? Mereka gak benar-benar dengerin, cuma pengen nyampein pendapat mereka sendiri. Dan kalau lo pikir-pikir, mungkin lo juga pernah kayak gitu tanpa sadar. Nah, disinilah diam dalam mendengarkan jadi skill yang penting banget. Dalam filosofi stokisme, mendengarkan dengan penuh kesadaran adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada orang lain. Kenapa mendengarkan itu lebih kuat daripada bicara? Intan biru kecil mendengarkan bikin orang lain merasa dihargai. Kadang orang gak butuh solusi atau nasihat, mereka cuma pengen didengar. Dan ketika lo diam untuk benar-benar mendengarkan, itu bisa bikin hubungan lo sama mereka makin erat. Intan biru kecil lo bisa memahami lebih dalam sebelum merespons. Kalau lo langsung motong omongan orang, lo bakal kehilangan banyak informasi penting. Tapi kalau lo dengerin dulu sampai tuntas, lo bisa kasih tanggapan yang lebih bijak. Intan biru kecil diam saat mendengarkan menghindarkan lo dari kesalahpahaman. Seringkali, konflik terjadi karena kita salah paham. Dengan mendengarkan penuh, lo bisa menangkap maksud orang lain dengan lebih jelas. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah bilang, berbicaralah hanya jika itu lebih baik daripada diam. Artinya, kalau lo nggak bisa menambah nilai dalam percakapan, lebih baik lo diam dan mendengarkan lebih dalam. Teknik Stoik, cara mendengarkan dengan sadar. Headphone berhenti berpikir tentang jawaban lo sendiri. Fokus pada apa yang orang lain katakan, bukan sibuk nyiapin jawaban lo di kepala. Headphone jangan buru-buru kasih solusi. Kadang orang cuma butuh didengar, bukan diceramahi atau dikasih solusi yang mereka nggak minta. Headphone gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian. Tatap mata lawan bicara, anggukan kepala sesekali, tunjukkan bahwa lo benar-benar ada di sana untuk mereka. Headphone tanyakan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan. Alih-alih buru-buru menjawab, coba tanyakan sesuatu kayak, oh gitu? Terus gimana perasaan lo pas itu terjadi? Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Siluet kepala yang berbicara dalam hubungan dengan pasangan. Kalau pasangan lo curhat soal hari yang berat, jangan langsung kasih solusi atau megas bilang, ya udah sih, gampang itu. Coba lo dengerin dulu, tunjukkan empati, baru kasih tanggapan kalau dia memang minta pendapat lo. Siluet kepala yang berbicara dalam pertemanan. Teman lo cerita tentang masalah yang dia alami. Jangan buru-buru membandingkan dengan pengalaman lo sendiri, misalnya, gue juga pernah kayak gitu. Cukup dengerin dan kasih ruang buat dia bicara. Siluet kepala yang berbicara di tempat kerja. Kalau bos atau kolega lo kasih masukan,
Jangan langsung defensif atau nyari alasan. Dengerin dulu sampai mereka selesai, baru lo pikirin cara merespons yang bijak. Keuntungan diam saat mendengarkan. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih disukai dan dihormati orang lain. Semua orang suka didengar. Kalau lo jadi pendengar yang baik, orang bakal lebih nyaman sama lo. Tanda centang putih tebal lo bisa memahami orang lain lebih baik. Dengan mendengarkan secara sadar, lo bisa tahu apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan orang lain. Tanda centang putih tebal lo bisa menghindari banyak konflik. Banyak masalah terjadi karena kita nggak benar-benar mendengar satu sama lain. Seringkali, kita sibuk nyari validasi dari orang lain. Kita pengen diakui, pengen pendapat kita didengar, pengen orang tahu betapa berharganya kita. Tapi, dalam filosofi Stoik, justru diam dan gak ngemis pengakuan adalah bentuk penghargaan tertinggi kepada diri sendiri. Lo gak perlu ribut untuk membuktikan nilai lo. Justru, semakin lo tenang dan gak terpengaruh, semakin orang akan melihat kualitas lo dengan sendirinya. Kenapa lo harus belajar menghargai diri dengan diam? Intan biru kecil diam menunjukkan lo gak butuh validasi orang lain. Orang yang sibuk membuktikan diri biasanya justru menunjukkan bahwa mereka nggak yakin dengan nilai mereka sendiri. Intan biru kecil ketenangan itu menarik. Orang-orang yang paling dihormati biasanya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling tenang dan penuh kendali. Intan biru kecil lo bakal lebih fokus ke pertumbuhan pribadi, bukan omongan orang. Kalau lo terlalu sibuk dengerin omongan orang, lo bakal kehilangan fokus buat jadi lebih baik. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, pernah bilang, kalau kamu ingin dihormati, berhentilah mengejar penghormatan dari orang lain. Artinya, ketika lo berhenti cari validasi, lo justru bakal dapat penghormatan yang lebih tulus. Teknik Stoik, cara menghargai diri sendiri dengan diam. Jangan pamer pencapaian lo. Biarkan hasil kerja lo yang berbicara, bukan mulut lo. Jangan terlalu ambil pusing dengan opini orang lain. Orang lain bebas ngomong apa aja, tapi yang penting adalah gimana lo melihat diri lo sendiri. Jangan membantah hanya demi menang. Nggak semua argumen harus dimenangkan. Kadang, lebih baik diam dan membiarkan fakta berbicara sendiri. Luangkan waktu buat menyendiri dan refleksi. Coba sediakan waktu buat diam, merenung, dan bersyukur atas diri lo sendiri tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dalam hubungan sosial. Kalau ada orang yang meremehkan lo, jangan buru-buru ngebela diri dengan ngomong panjang lebar. Cukup buktikan dengan tindakan lo. Piala dalam karir. Daripada sibuk cari perhatian dan validasi dari bos atau rekan kerja, lebih baik fokus kerja bagus dan biarkan kualitas lo diakui sendiri. Balon ucapan dalam media sosial. Jangan kebawa arus buat selalu menunjukkan pencapaian atau pendapat lo di setiap momen. Kadang, lebih baik menikmati momen sendiri tanpa harus dibagikan ke dunia. Keuntungan menghargai diri sendiri dengan diam. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih tenang dan percaya diri. Lo nggak perlu sibuk membuktikan diri ke orang lain. Tanda centang putih tebal lo bakal dihormati karena tindakan, bukan omongan. Orang lebih menghargai seseorang yang tenang dan berkualitas daripada yang banyak bicara tanpa bukti. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih fokus pada diri sendiri, bukan opini orang lain. Dan ini bakal bikin lo berkembang lebih cepat dalam hidup. Lo pernah nggak sih, ketemu orang yang nggak bisa diam? Yang tiap kali ada momen sunyi, dia selalu merasa harus ngomong sesuatu? Atau orang yang kalau ada masalah, langsung panik dan bereaksi tanpa pikir panjang? Disinilah Stokisme ngajarin sesuatu yang powerful. Kesabaran dalam diam itu adalah jalan menuju kebijaksanaan. Orang bijak nggak asal ngomong. Dia mengamati, mendengar, dan berpikir dulu sebelum bereaksi. Kenapa kesabaran itu penting dalam diam? Intan biru kecil, kesabaran bikin lo lebih bijak dalam mengambil keputusan. Lo nggak bakal terjebak keputusan gegabah cuma karena pengen buru-buru merespons sesuatu. Intan biru kecil, orang yang sabar lebih dihormati. Lo pernah lihat orang yang selalu santai dalam situasi sulit? Mereka biasanya lebih disegani karena nggak gampang goyah. Intan biru kecil, kesabaran itu bikin lo lebih tenang secara mental. Lo nggak gampang stres atau panik karena terbiasa untuk sabar dan diam dulu sebelum bertindak. Filsuf Stoik, Seneca, pernah bilang, kadang,
Keputusan terbaik adalah tidak mengambil keputusan saat emosimu masih mendidih. Cara melatih kesabaran lewat keheningan. 2. Latih diri buat nggak langsung bereaksi. Kalau ada sesuatu yang bikin lo pengen langsung bereaksi, coba hitung sampai 10 sebelum ngomong atau bertindak. 2. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Ambil waktu untuk berpikir dengan tenang sebelum membuat keputusan yang bakal berdampak besar. 2. Jadilah pendengar yang baik. Jangan cuma fokus buat ngomong, tapi latih diri buat benar-benar mendengarkan orang lain. Keuntungan melatih kesabaran dalam keheningan. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih dihargai karena kebijaksanaan lo. Tanda centang putih tebal lo bisa menghindari banyak keputusan yang nantinya bakal disesali. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih tenang dalam menghadapi masalah hidup. Bab 10. Ketenangan dalam tekanan, bagaimana diam bisa menjaga mental lo? Bro, hidup ini penuh tekanan. Kadang lo dihantam masalah dari kerjaan, keluarga, teman, bahkan dari dalam diri lo sendiri. Tapi, lo pernah lihat orang yang tetap tenang di tengah badai? Yang gak gampang panik meskipun keadaan lagi kacau? Itulah kekuatan dari diam. Stokisme ngajarin bahwa ketenangan itu datang bukan dari dunia luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kenapa diam bisa menjaga kesehatan mental lo? Intan biru kecil diam membantu lo melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Kalau lo langsung bereaksi dalam tekanan, biasanya lo bakal melihat masalah dari sudut pandang sempit. Tapi kalau lo diam dan berpikir, lo bisa melihat gambaran yang lebih besar. Intan biru kecil diam mengurangi kecemasan dan stres. Kadang, terlalu banyak berpikir atau ngomong tentang masalah justru bikin lo makin stres. Kadang, lebih baik diam dan biarkan pikiran lo tenang dulu. Intan biru kecil diam memberi lo kendali atas reaksi lo sendiri. Dunia luar bisa kacau, tapi kalau lo tetap tenang dalam diam, lo nggak akan mudah terguncang. Cara menggunakan keheningan untuk menjaga mental lo. 2. Jangan bereaksi berlebihan saat ada masalah. Kalau ada masalah besar, tarik napas dalam-dalam, jangan langsung panik, dan ambil waktu buat berpikir sebelum bertindak. 2. Latih meditasi atau refleksi dalam diam. Coba duduk diam selama beberapa menit setiap hari untuk menenangkan pikiran dan menyusun ulang perspektif lo. 2. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai lo. Kadang, lo perlu berhenti sejenak, diam, dan mengingatkan diri lo sendiri bahwa semua ini cuma sementara. Keuntungan menjaga ketenangan dalam tekanan. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih fokus dalam mencari solusi daripada terjebak di masalah. Tanda centang putih tebal lo bakal lebih kuat secara mental dan gak gampang stres. Tanda centang putih tebal orang bakal melihat lo sebagai seseorang yang punya ketenangan luar biasa. Bab 11. Diam sebagai senjata terakhir. Kapan harus bicara, kapan harus diam? Setelah semua bab sebelumnya, sekarang kita sampai ke satu pertanyaan penting, kapan lo harus bicara dan kapan lo harus diam? Stokisme nggak ngajarin lo buat selalu diam selamanya. Tapi, lo harus tahu kapan diam itu lebih baik daripada berbicara. Kapan lo harus diam? Ketika lo lagi marah atau emosi. Kalau lo ngomong pas lagi marah, kemungkinan besar lo bakal nyesel nanti. Ketika lo sadar bahwa ngomong nggak bakal mengubah apapun. Kadang, lebih baik diam daripada buang energi buat sesuatu yang gak bakal berubah. Ketika lo pengen pamer atau cari validasi. Orang yang tenang dan percaya diri gak butuh validasi dari orang lain. Ketika lo sedang belajar dan mengamati. Orang bijak lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kapan lo harus bicara? Siluet kepala yang berbicara 2. Ketika kebenaran perlu disampaikan. Jangan takut bicara kalau itu soal kejujuran dan prinsip yang benar. Siluet kepala yang berbicara 2. Ketika lo bisa memberi solusi atau membantu orang lain. Jangan diam kalau lo bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Siluet kepala yang berbicara 2. Ketika lo butuh menetapkan batasan. Kalau ada orang yang melanggar batas lo, jangan ragu buat bersuara. Kesimpulan, kekuasaan sejati ada dalam kendali diri. Pada akhirnya, diam dan berbicara adalah 2 sisi dari kendali diri. Orang yang bisa mengontrol kapan dia harus bicara dan kapan harus diam adalah orang yang benar-benar punya kekuatan. Lo nggak perlu jadi orang yang selalu berbicara untuk dianggap hebat. Kadang, justru diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan dan kebijaksanaan. Bro, setelah ngelewatin semua bab ini, lo pasti udah ngeh kalau diam bukan tanda kelemahan,
tapi justru tanda kekuatan sejati. Dalam dunia yang serba berisik ini, orang yang bisa mengontrol diamnya adalah orang yang benar-benar berkuasa atas dirinya sendiri. Filosofi Stoik ngajarin bahwa keheningan itu bukan sekadar nggak ngomong, tapi sebuah bentuk kendali diri. Lo nggak perlu selalu membuktikan diri dengan kata-kata. Kadang, kehadiran lo yang tenang dan penuh kendali itu sendiri udah cukup buat menunjukkan nilai diri lo. Apa yang bisa lo ambil dari keheningan? Tanda centang putih tebal keheningan membuat lo lebih bijak, lo lebih banyak mendengar, mengamati, dan berpikir sebelum bertindak. Tanda centang putih tebal keheningan bikin lo lebih dihormati, orang bakal melihat lo sebagai sosok yang tenang dan punya kendali atas diri sendiri. Tanda centang putih tebal keheningan menjaga ketenangan mental lo nggak gampang stres atau kebawa emosi dalam menghadapi masalah. Tanda centang putih tebal keheningan memberi lo kekuatan sejati, lo nggak butuh validasi dari orang lain. Lo tahu nilai diri lo tanpa perlu pamer atau mencari perhatian. Pesan akhir, kendalikan diri, kuasai hidup. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Semua orang ingin didengar, tapi hanya sedikit yang mau mendengar. Kalau lo bisa jadi orang yang diam dengan bijak, berbicara dengan tepat, dan bertindak dengan penuh kesadaran, maka lo udah selangkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Jadilah seseorang yang bukan sekadar banyak bicara, tapi punya tindakan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Itu adalah esensi dari Stokisme yang sesungguhnya.